kita renungkan, ini kita maknai bahwa penderitaan Tuhan Yesus yang begitu besar untuk kita yang ada di sini semua, untuk kita yang mempercayai Dia Sang Juru Selamat kita. Dia telah tebus semua apa janjinya demi memberikan keselamatan kepada kita. Karena kita yakini sebagaimana iman yang kita miliki, bahwa penderitaan Tuhan Yesus, Dia ada pikul salib dan Dia ada disalibkan dan Dia bangkit, itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kita umat manusia yang mempercayai Dia sebagai Sang Juru Selamat. Sebuah sejarah yang layak disimak, sebuah kisah yang patut ditulis ulang, adalah sebuah kebenaran yang tak dapat disangkal. Sambil menatap bayangan kenangan Golgota, mari kita menapak jalan salib Tuhan yang adalah tanda solidaritas Allah akan penderitaan manusia. Yesus diadili oleh Pilatus, sejarah kesengsaraan Kristus dapat mengangkat ke permukaan. Kristus di depan Pilatus, suatu adegan yang memprihatinkan terjadi lagi di tempat ini. Banyak orang berteriak dengan suara keras, ada Yesus. Salibkan Dia! Salibkan Dia! Salibkan Dia! Bebaskan Barabas! Saudara bersalah atas darah orang ini. Kamu bawa dia, baru kamu hukum sesuai dengan apa yang kalian mau. Salibkan Dia! Dijatuhkan hukuman mati oleh Pilatus adalah peristiwa utama yang membawa Yesus untuk menjalani jalan salib itu. Ah! 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 Jalan Dia! Ah! 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 Dengan penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat. Ia hanya berdiam diri, tetapi hati mendapat salib yang kecil dalam kehidupan kita. Bukankah Yesus bersabda, barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus berani menyangkal diri, serta memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bangun! Jalan, jalan! Ah! Ah! Para perempuan Yerusalem terus menangisi Dia, dan banyak bersuka cita atas apa yang telah dilakukan di hari ini. Ah! Ah! Salibkan Dia! Salibkan Dia! Salibkan Dia! Ah! Jalan! Si malas! Ah! Yesus dipaksa untuk segera bangun kembali. Tenaga manusiawinya sudah sangat lemah, maka sebenarnya salib tidak dapat dipikulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya lah yang mendorongnya untuk tetap tabah dan taat. Jatuh adalah pengalaman yang sangat menyakitkan, sekaligus memalukan. Di tengah jalan kesengsaraan yang Yesus lalui, Dia bertemu dengan ibunya yang sementara menangis akan setiap hal yang dialami oleh Yesus. Malas! Ah! Ah! Ini anakmu. Yohanes yang berdiri bersama dengan Maria pun berlutut dan menangis sambil memeluk kaki Yesus. Rabi! Rabi! Ini ibumu. Dengan hati pedih dan berlinang air mata, Maria menyaksikan para prajurit menyiksa putra terkasihnya. Dengan setia, Maria selalu berada di samping Yesus untuk terus berjalan bersama pada jalan salib ini. Jalan! Ah! Awas! Ah! Ah! Awas, awas! Ah! Ah!
kelihatannya sangat letih sekali. Ia sudah tidak sanggup lagi untuk memikul salibnya lebih jauh. Maka ditahanlah seorang bernama Simon dari Kirene yang baru pulang dari kebun, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Simon dari Kirene Tuhan. Tapi Tuhan saya aku hendak membantumu. Yesus yang tampak tidak kuat lagi memikul salib yang berat, sementara Golgota masih jauh. Para serdadu menemukan Simon dari Kirene. Mereka menahan dia untuk menggantikan Yesus memikul salib. Pertolongan yang diberikan oleh Simon dari Kirene memberikan sedikit rasa lega yang cukup bagi Yesus. Di tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus, ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronica bukanlah berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati Yesus dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronica mengusapi wajah Yesus yang dicuci keringat bercampur darah. Sudah cukup. Dasar perempuan munafik. Bukan cari muka, pindah. Darah, keringat, dan debu menghiasi wajah Yesus. Yesaya pernah berkata, banyak orang tertegun memandang dia, begitu buruk rupanya, tidak Jalan. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Dia lemah, sudah tidak berdaya, namun tetap taat mengikuti jalan salib ini. Salibkan dia. Bangsa. Ayo bangun. Bangun. Kita jalan. Meskipun telah ditolong oleh Simon dari Kirene, wajahnya telah dibersihkan oleh Veronica, namun tubuh Yesus terlampau lemah untuk menanggung beban di cuaca yang sangat menyedihkan ini. Tenaganya sungguh terkuras. Dia sendiri mendengar dengan telinganya suara orang-orang yang dulu dia ajarkan. Mereka yang berteriak dan meminta agar ia disalibkan. Beban salib dan kesengsaraan yang dialaminya tidak membuat Yesus menyerah, melainkan dia bangkit, berdiri, dan tetap berjalan. Sekelompok wanita Yerusalem turut berduka-cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir jalan salib menuju ke Kalvari. Awas! Minggir! Awas, awas! Ayo, perempuan salib, jangan tangisi aku. Kita tangisi lagi dirimu dan anak-anakmu. Jalan, jalan! Yesus harus Awas, awas! Yesus menyerahkan diri pribadinya sendiri
Dia akan dibantai di mimbar salib. Keringat bercucuran membasahi tubuh dan darah mengalir seakan meminta dikasihi oleh Tuhan. Tangan yang selama 33 tahun rajin bekerja, kaki kudusnya yang telah mengembara untuk menolong orang, kini dipaku karena manusia yang sering melangkah ke tempat-tempat hina. Dalam kesakitan, Yesus masih sempat mendoakan dan memberikan pengampunan bagi mereka yang telah menghukum dia. Rasa sakit itu sama sekali tidak menghalangi dia untuk memberikan janji keselamatan kepada sesama manusia. Di tengah-tengah kesengsaraan yang telah Yesus rasakan, perempuan-perempuan Yerusalem terus menangisi dia, dan banyak kegirangan yang bersuara dari orang-orang Yahudi yang bersukacita menangani mereka rasakan. Yesus disalib. Allah sungguh mengasihi manusia sehingga ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa baik Tuhan kita itu, sungguh mengasihi kita. Lalu bagaimana sikap kita sebagai manusia dalam mengikuti jalan salib putranya? Apakah kita termasuk dalam kelompok para prajurit yang menyiksa Yesus, ataukah kita termasuk pada orang-orang setia seperti perempuan-perempuan Yerusalem, seperti Maria, Veronica, dan Yohanes? Budi. Bapa, dalam tanganmu serahkan nyawaku. Sungguh, orang ini anak Allah. Salib Kristus dan Golgota menjadi satu-satunya jalan supaya Allah membuktikan betapa ia mengasihi dunia ini dan kita semua. Dalam refleksi di Kamis Putih jelang Jumat Agung, peristiwa kematian Tuhan, biarlah kita memandang salib Kristus, sebab di salib Kristus ada Kristus yang mengasihi kita, ada pengampunan, ada kasih yang Tuhan beri bagi kita semua. Karena itu dalam perenungan kita di petang sore hari ini, marilah secara pribadi kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. Pandang palang Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta kita berdoa, ya Allah, di satu hari jelang kami merayakan Engkau yang mati bagi kami, salib-Mu menjadi fokus perhatian kami. Dalam refleksi kami di sore hari ini Tuhan, sekalipun kami diliputi hujan ini Tuhan, tapi kami bersama-sama ada dalam arak-arakan. Sesungguhnya memang kamilah yang membuat Engkau disalibkan Tuhan. Tapi biarlah dalam arak-arakan ini Tuhan, kami tidak lagi menyalibkan Engkau Tuhan, tapi kami ada dalam rombongan yang bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena penderitaan Tuhan dan oleh karena kematian Tuhan. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kami yakin dan percaya, sekalipun Engkau mati di kayu salib, tapi Engkau bangkit dan memberi kehidupan bagi kami. Tidak ada jalan yang memberi kami keselamatan Tuhan, selain kematian-Mu di salib itu. Ajarlah kami Tuhan, seperti Engkau terus memikul salib-Mu. Sekalipun Engkau tertati-tati dan jatuh, tapi Engkau bangun dan bangkit, dan menuju ke Golgota sampai Engkau mati. Terpujilah Engkau ya Allah kami, untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Di sekitar pelataran Jemaat Efata Matalamagi, kami merenung kasih-Mu Tuhan. Seperti cuaca yang mendung, kami juga berduka Tuhan. Oleh karena kematian Tuhan juga memberi kami kehidupan. Tuhan memberkati kami semua yang ada dalam arak-arakan ini, semua yang terlibat dalam refleksi firman, semua umat Tuhan yang ada dalam arak-arakan ini. Pastikan kami tidak akan pernah melupakan bahwa ada Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang mau jadi manusia, mati bagi kami, dan menjadi juru selamat bagi kami. Ajar kami bersyukur Tuhan. Kami pulang dari refleksi sore hari ini, kami kembali ke tengah-tengah kehidupan kami. Esok hari Tuhan, dalam suasana syukur kami bersama-sama datang dalam jemaat yang bersyukur kepada Tuhan, dalam perayaan Jumat Agung kematian Tuhan. Kami mohon ya Allah, dari Golgota itu, dari pengampunan dan keselamatan yang Tuhan beri, semua kami yang ada di sekitar pelataran Jemaat Efata ini, Tuhan mencurahkan kami berkat, seperti hujan yang turun. Biarlah itu berkat Tuhan yang kami hitung, mulai dari sore hari ini Tuhan, sampai besok, sampai pasca Tuhan di tahun ini, bahkan sampai Engkau yang datang sebagai Raja bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.